Asatidzah al-kurama wa abnai at-talabal ahibba. Alhamdulillah fi hadha as-sabah al-mubarak sanwasil darsana fi ta'lim di kitab an tazkiyatin nufus. Fa nabda ma'an bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Abnai thalaba, insyaallah kita akan melanjutkan kajian beberapa pekan yang lalu terkait adab-adab seorang santri kepada dirinya. Apa? Adab seorang santri kepada dirinya. Masih ingat kemarin yang pertama apa adab santri kepada dirinya? Ayo diingat-ingat, harus ingat karena ini menjadi bekal pribadi dalam belajar agar sukses. Secara global aja, poin pentingnya apa? Yang pertama harus gak ada ingat. Yang pertama harus ikhlas. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua apa? Harus fokus konsentrasi. Yang ketiga harus apa? Harus mensucikan hatinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan mengisinya dengan akhlak yang positif. Nah ini, diingat-ingat ya. Yang keempat, perhatikan ini, kita lanjut aja. Seorang santri siapapun thalibul ilmi, pencari ilmu, penuntut ilmu, agar dia sukses dalam menggali, mengkaji, menuntut ilmu dimanapun itu dan apapun ilmunya, maka adalah ayyakna minal quti bima tayassara wa in kana yasiron. Jadi thalibul ilmi, penuntut ilmu itu harus qanaah, nerimo, cukup puas ya dari makanan apapun yang dia makan meskipun sederhana. Ya meskipun apa? Sederhana. Dia harus bersyukur, menerima makanan meskipun sederhana dan meskipun apa? Sedikit. Ini. Jadi santri itu, thalibul ilmi itu dalam menuntut ilmu tidak harus berlebihan, bahkan tidak pas, tidak boleh. Dalam rangka menuntut ilmu itu harus apa? Mempersedikit makanannya. Nanti ada uraiannya, ada kajiannya. Jadi tidak harus sama dengan apa yang di rumah. Di sini makanannya sama dengan rumah enggak? Saya tanya. Sama enggak? Tidak mungkin sama. Tapi di sini semua disamakan, betul ya? Disamakan. Pagi ini masakannya apa, semua dimakan. Nanti siang apa juga dimakan, betul ya? Malam dimakan. Kalau di rumah masih bisa minta-minta, betul enggak? Nah, tapi di sini adalah harus dimakan. Karena itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Dan harus qanaah, menerima dengan hati lapang, dengan hati senang, hati gembira karena Allah. Nah ini. Wa minal libasi bimat sataro ya misluh. Nah ini. Ya jadi bima sataro mislahu ya. Jadi dan juga harus qanaah dengan pakaian. Dengan pakaian yang dipakai itu sesuai dengan yang dipakai umumnya manusia yang lain. Jadi pakaiannya ya yang wajar. Seragamnya sama. Kemudian kalau pakaian sholat, pakaian pribadi juga umumnya yang dipakai oleh temannya. Tidak harus yang mahal-mahal, tidak harus yang mewah, yang wajar. Ya bisa dipahami nih ya. Bisa dipahami. Ini bab qanaah. Ya wa in kana khuluqan bisabri ala dhiqil ais. Ini yanalu si'atal ilmi. Yanalu sa'atal ilmi wa yajma'u syamalal qalbi an mutafarriqatil amal.
Dan seandainya seorang santri menuntut ilmu itu memiliki akhlak sabar, nah ini, dia memiliki apa? Akhlak sabar atas ya dhiki al-aish, ya kesempitan hidup, hidup yang sederhana, hidup yang tidak mewah-mewah, ya hidup sederhana. Maka apa? Yanalu sa'atal ilmi. Seorang santri yang sabar dengan kehidupan di pondok, di asrama, yang beda dengan rumah, dengan kebiasaannya dan sebagainya, dia akan memperoleh keluasan ilmu. Ini. Jadi ilmu itu sangat luas, sangat dalam. Ya. Sehingga Allah pun menyatakan di Al-Qur'an itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu ini tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Karena saking luasnya ilmu. Di dalam surat apa namanya Al-Kahfi itu Al-Isra Al-Kahfi itu kalau tinta untuk menerus ilmunya Allah itu seandainya ya diumpamakan seisi lautan ini untuk nulis ilmunya Allah, betul ya? Kemudian ditambahi 7 lagi, maka tidak akan cukup. Betul ya? Tidak akan cukup. Saking luasnya ilmu. Lah kita ini ilmu sedikit. Maka kalau kita kemudian di pondok ini, dimanapun tempatnya dalam belajar itu, sabar dengan kesulitan, sabar dengan kekurangan, sabar dengan sederhanaan, insya Allah akan mendapatkan apa? Luasnya ilmu. Bahkan dalam taklim itu apa? Kita disuruh apa? Berenang. Fasbah fi bukhuril fawaidi. Kita disuruh berenang di dalam apa? Lautan faidah. Kenapa? Karena ilmu itu ibarat lautan yang luas. Nah, kita harus menyelam untuk menuntut ilmu yang dalam itu dan kita ingin memperolehnya. Wa yajma'u syamalal qalbi an tafarriqil amal, dan dia akan apa? Mampu mengumpulkan ini. Mengumpulkan apa? Tekad, kekuatan hati untuk menyatukan cita-cita yang apa namanya? Yang banyak. Angan-angan harapan yang tercerai-berai itu. Jadi angan-angannya banyak, tapi dengan sabar itu akan memperoleh kekuatan tekad yang satu, yang utuh, yang bulat. Fatafjuru fihi yanabil hikam, akhirnya akan apa? Akan tafjur. Tafjur itu apa namanya? Mengalir. Ya, akan terbuka ya. Yanabi sumber-sumber kebijaksanaan, hikmah, sumber-sumber ilmu. Nah ini, masya Allah. Jadi apa tadi kuncinya para santri? Qanaah, nerima akan apapun kondisi kita nyantri mondok itu karena Allah, maka ilmu akan terbuka. Kenapa? Kalau santri di sini makan minum sudah disediakan pagi, siang, sore. Kalau perhatikan ini, kemudian ternyata hatinya, pikirannya, perasaannya yang dipikir adalah makan di rumah. Yang diangen-angen masakannya ibunya, yang diangen-angen masakannya kakaknya, neneknya dan sebagainya. Yang dipikirkan makanan apa namanya di luar sana, di warung langganannya, di Kentucky, di mana-mana, KFC, pizza dan sebagainya. Kalau hanya itu yang kemudian menjadi pikirannya, maka sungguh itu akan membuat dia terganggu dari belajar. Apa? Terganggu karena tidak fokus, tidak konsentrasi dan tidak kona. Sesekali nggak apa-apa, tapi kalau setiap hari itu masalah. Maka di sini Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayaflah. Ya, tidaklah seseorang ya menuntut ilmu ini ya dengan kekuasaan. Ya, dan kemudian izzin nafsi dan dengan apa namanya? Berbangga diri, fayaflah, kemudian dia berhasil dengan kondisi itu. Tidak. Jadi orang menurut ilmu itu berbangga-bangga.
ya bernikmat-nikmat, kemudian mengandalkan kekuasaannya, tidak akan dapat apa-apa. Jadi menuntut ilmu setelah berkuasa itu telat. Makanya kalian sini sebelum menjadi penguasa, menjadi apa namanya nanti, jadi pejabat, jadi apapun harus serius. Gak akan apa namanya mudah menuntut ilmu setelah menjabat, setelah menjadi orang. Betul ya? Ingat-ingat itu, gak gampang. Walakin man talabahu bi dzulli an-nafsi wa dzikil aisi wa khidmati al-ulama aflah. Tetapi siapa saja menuntut ilmu dengan merendahkan dirinya, ini. Dengan merendahkan dirinya, dengan tawadu dan dziki an-nafs, dengan apa namanya kesempitan diri, dzikil ais, kesempitan kehidupan, hidup sederhana, dan khidmatil ulama, jadi berkhidmat kepada ustadz, kepada alim, kepada ulama, tawaduk kepada ustadz, kepada ulama, maka aflah, dia akan beruntung, akan sukses, akan lebih sukses. Ini akan berhasil. Waqala, dan berkata juga Imam Syafi'i, la yudrakul ilmu illa bisabri ala dzulli. Nah ini, jadi tidaklah ilmu itu diperoleh, digapai kecuali sabar atas kesederhanaan. Sabar atas apa? Kerendahan hati, kerendahan diri, kerendahan jiwa. Jadi syarat untuk ilmu itu harus sabar atas apa? Kondisi ini. Jadi memang harus tawadhu. Harus tawadhu. Ya. Jadi pahami para santri ya. Apa yang nomor 4 tadi? Harus harus sabar dalam menuntut ilmu dari segala kehidupan yang ada. Ya. Al-khamis, yang kelima, an yuqassima awqata lailihi wa nahari. Ya. Bahwa seorang thalib al-ilmi, seorang santri itu harus memanage, membagi ya waktu-waktu kehidupannya di pondok, baik siang maupun malam, baik malam maupun siang. Jadi memanage, mengatur waktunya siang malam. Wa yaktanim ma baqiya min umri, dan betul-betul memanfaatkan sisa umurnya. Ya, memanfaatkan sisa-sisa waktunya, usianya. Karena kita tidak tahu kehidupan kita ini kapan akan terus berlanjut, sampai kapan. Dan kita tidak tahu juga kapan akan berakhir. Maka senyampang kita diberi usia, diberi waktu, diberi umur oleh Allah, kita wajib memanfaatkannya, menggunakannya semaksimal mungkin agar tidak sia-sia. Apalagi waktu-waktu yang tersisa dari waktu kita yang terjadwal dari belajar. Perhatikan, kita ini ada waktu-waktu yang terjadwal, waktu apa namanya prime time. Apa itu? Ya sekarang ini pada subuh itu prime time. Jadwalnya ngaji, ada halaqah dan sebagainya. Kemudian waktu di sekolah itu prime time. Mulai dari jam 7 sampai jam 3-an. Kemudian nanti ada lagi ba'da maghrib, itu prime time. Lah, kita ada waktu juga di luar itu, waktu-waktu sisa. Apa itu? Ba'da asar, ba'da isya. Juga antara pagi setelah kajian kayak gini sampai nanti jam 7. Itu waktu-waktu sisa. Nah, ini juga harus dimanfaatkan dengan baik, di-manage. Ba'da asar untuk apa? Ba'da isya untuk apa? Di-manage. Kalau yang sudah terjadwal dimanfaatkan dengan baik. Kemudian sisa-sisanya juga dimanfaatkan dengan baik. Fa inna baqiyatal umri laki matalaha. Karena sungguhnya usia atau umur yang tersisa yang tidak dimanfaatkan dengan baik, yang tidak terpakai dengan baik, itu tidak ada nilainya, sia-sia. Jadi kalau umpamanya ba'da subuh kayak gini, tidak manfaatkan, kemudian ba'da asar, ba'da isya, tidak manfaatkan, itu sia-sia. Apalagi kemudian waktu yang terjadwal dengan baik tidak dipakai dengan baik. Kayak ini ba'da subuh terjadwal kajian, nggak dimanfaatkan, itu sia-sia umurnya. Kemudian pagi nggak dimanfaatkan, sia-sia juga umurnya.
Waktu kajian pada maghrib nggak dimanfaatkan, sia-sia juga umurnya. Berarti kita memubadirkan usia kita. Ingat, mubadir itu temannya setan. Innal mubadir kanu ikhwana syayatin. Dan setan itu kepada Tuhannya kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini perhatikan, ini ada ilmu ini luar biasa, tolong diperhatikan. Wa ajwadul awqatil hifdi al ashar. Dan waktu yang terbaik untuk menghafal itu adalah waktu sahur, waktu pagi. Jadi waktu sebelum subuh itu waktu terbaik untuk menghafal. Jadi kalau kalian bisa bangun sholat lail, setelah sholat lail itu ya, atau ada waktu sisa pakai untuk menghafal Quran, itu waktu yang terbaik. Setiap malam, setiap hari. Jam 3 bangun menghafal, kalau bisa luar biasa. Atau jam 3:30 bangun, luar biasa. Ini waktu terbaik untuk menghafal. Walil bahsi al-abqar, dan untuk ya meneliti, untuk menelaah, untuk mengkaji ilmu itu adalah pagi. Apa? Pagi, jam sekolah itu. Jam sekolah. Wal kitabati wasaton nahar, dan untuk menulis. Dan tapi di sini menulis itu maksudnya menulis mengarang ya di sini. Bukan menulis pelajaran kemudian nulis, bukan itu. Maksudnya menulis itu karya, mengarang dan sebagainya. Itu adalah tengah hari. Tapi kalau santri menulis ya jam-jam sekolah itu. Walil mutolaati wal mudzakarati al-lail, dan untuk mutolaah, untuk wal mudzakarah, untuk sinau, belajar lagi, mengulang. Jadi untuk mutolaah, untuk memperluas, mendalami, untuk kemudian mengingat kembali, atau kalau orang Jawa bilang sinau, untuk belajar itu yang terbaik malam. Maka para santri pada Isya di pondok ini ada jadwal belajar malam. Dipakai sebaik mungkin untuk belajar, untuk mendalami, untuk mengingat kembali, untuk terus menguatkan ingatan pemahaman dengan pelajaran yang sudah diajarkan. Ini kapan? Waktu malam. Sebaik mungkin meskipun tidak banyak banget, dimanfaatkan untuk belajar. Apakah di situ murojaah, mengulang pelajaran sekolah, apakah bahasa Arab, apakah Al-Quran, di murojaah. Jadi kalian harus punya waktu juga, waktu khusus untuk murojaah Al-Quran. Belajar Quran kita ini sangat sempit para santri. Pada subuh sekitar 30-40 menit, betul ya? 40 menit. Pada maghrib juga sekitar 40 menit. Itu sempit. Nah, harus ditambahi waktu khusus untuk memurojaah, juga untuk menambah hafalan. Sehingga waktu pagi itu tinggal nyetor terus sehingga cepat. Tolong diingat ini. Jadi jangan sampai waktu pagi, waktu pada maghrib itu dipakai untuk menghafal baru nyetor, telat atau enggak cepat. Untuk biar cepat waktu-waktu malam pakai. Ya untuk murojaah waktu malamnya. Kalau bisa sebelum subuh untuk menambahnya, kan begitu. Nah, jadi harus ada waktu tambahan khusus di luar jam halakoh itu. Itu terkait Quran. Walil bahs mana tadi? Wa hifdzil lail anfa'u min hifdzin nahar. Dan menghafal, ingat ini, menghafal di malam hari itu lebih bermanfaat, lebih utama dibanding menghafal di siang hari. Ingat itu. Malam itu kapan? Ya pada maghrib malam, pada isya malam, sebelum subuh malam, sepertiga malam tadi, atau waktu sahur. Itu waktu terbaik dibanding hafalan siang, meskipun boleh juga siang. Tapi lebih baik. Karena malam hari itu waktu lebih fokus, lebih khusyuk dibanding siang, banyak tantangannya. Waktu menghafal ada suara-suara, betul ya? Suara-suara macam-macam, orang ngobrol kah? Ada ingat jajan kah, kantin kah, dan sebagainya, banyak gangguannya. Tapi kalau malam itu fokus, tenang suasana dan suasana hati, batin, dan suasana lingkungan kita, seperti itu. Nah, wa waqtul ju'an fa'au min waqtis syaba', dan waktu lapar itu lebih bermanfaat dibanding waktu kenyang. Ini tolong ini,
ya, waktu lapar lebih baik dibanding waktu kenyang. Jadi para santri makan itu secukupnya, tidak harus sampai kekenyangan. Para santri, ingat perut kita ini bukan tong sampah. Apa? Bukan tong sampah. Tolong diingat-ingat. Kalau kita sewaktu-waktu kita kekenyangan, maka itu menjadi tanda-tanda lampu merah, lampu kuning merah untuk belajar kita. Nanti akan kita baca yang ke-6 untuk menguatkan ini. Ya, yang kelima tadi itu apa? Membagi waktu. Dan keadaan lapar itu lebih penting, lebih manfaat, lebih bagus untuk belajar menuntut ilmu dibanding waktu kenyang. Karena waktu kenyang itu isinya nanti ngantuk. Isinya itu lemah, lemes. Beda waktu apa namanya enggak kenyang, enggak, ya bukan berarti enggak lapar ya, tapi apa namanya bukan berarti juga enggak makan, ya makan secukupnya. Itu lebih baik dibanding kekenyangan. Wajwadul amakin lil hifdi kulla makan. Nah ini kullu makanin ba'idin anil mulhiyat. Ya kaqawari'i at-turuq. Jadi dan sebaik-baik tempat untuk menghafal adalah setiap tempat yang jauh dari tempat yang banyak gurauannya. Banyak apa namanya senda guraunya, banyak bermainnya, banyak yang tidak bermanfaat. Seperti apa? Seperti apa mulut-mulut jalan, mulut-mulut gang. Nah ini tepi-tepi jalan. Wong mau menghafal Quran, menghafalnya di depan pos. Iso enggak kira-kira? Ya berat. Ngapain di sini Mas duduk di depan pos menghafal Quran? Yang benar itu menghafal orang lewat. Betul enggak? Nah, melihat orang lewat. Enggak mungkin bisa. Jadi harus tempat yang sepi, yang nyaman, yang tenang. Jangan sampai di gang-gang, di jalan-jalan. Atau dojiji al-aswad, di tempat-tempat yang apa namanya, yang ramai. Yang hiruk-pikuk dengan suara orang ngobrol. Di pasar umpamanya. Ya, tadi termasuk di jalan, di tempat ngumpulnya orang ngobrol. Harus tempat yang sepi, yang nyaman. Jadi harus disuasanakan para santri untuk menghafal Quran itu. Lianna tamnau min khuluwil qalbi ghaliban, karena kondisi yang ramai itu akan menghalangi apa namanya fokusnya hati, tenangnya hati umumnya. Jadi hati kita tidak kosong dari pengganggu. Akhirnya sibuk hati kita. Dan keenam, kita percepat ini. Biar tahu kenapa tadi waktu lapar apa lebih baik dibanding waktu kenyang. Ini min a'zami al-asbab al-mu'ina al-azghal al-istighal wal fahm wa adul malal aklul qadr al-yasir minal halal. Nah ini. Jadi yang termasuk sebab ya terbesar ini, sebab terbesar ya wasilah terbesar yang mampu menolong ya untuk betul-betul fokus, untuk bisa fokus, konsentrasi dan bisa paham dan tidak bosan. Nah ini. Perhatikan ini. Dalam belajar ini kita betul-betul bisa fokus, konsentrasi dan bisa memahami pelajaran juga tidak bosan. Dalam belajar adalah aklu al-qadr al-yasir. Apa harus makan takaran yang kecil, yang sedikit minal halal dari yang halal. Jadi yang halal pun kita makannya tidak berlebih, tapi sedikit secukupnya. Nah, secukupnya itu kapan? Nanti ada ungkapannya di bawah. Ini para santri, tidak berlebih-lebihan di dalam makan. Qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, masyabi'tu mundu sita asyrota sanatan. Itu Imam Syafi'i itu perhatikan, beliau ya umur muda itu sudah hafal banyak. 9 tahun sudah hafal Al-Quran, 13 tahun sudah hafal kitabnya kitab Al-Muwatta punya Imam Malik.
kitab hadis yang tebal. Nah itu beliau. Dan kemudian setelah itu beliau sudah menjadi mufti, menjadi apa? Pemberi fatwa. Itu masih belasan tahun usianya. Nah, ternyata beliau mengatakan bisa seperti itu, hebatnya itu. Bahkan ada ungkapan yang luar biasa. Imam Syafi'i itu ketika mendengar perkataan, ucapan, itu langsung hafal. Nah ini. Jika beliau itu kalau masuk pasar, disumpel, ditutup itu telinganya dengan kapas. Kenapa? Takut hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, hafalan ilmunya itu tercampur dengan apa? Dengan ucapan, omongan orang di pasar. Jadi kredit hafalannya. Dan cerdasnya luar biasa. Dengar langsung hafal. Lah kita dengan dengar ilmu nggak semangat, tapi dengarnya obrolan semangat. Itu salah kaprah kita belajar kalau seperti itu. Celumitan, ngomong nggak ada gunanya. Itu berarti mengganggu dirinya sendiri, mengganggu orang lain. Dari apa? Menerima ilmu. Nah, ini harus ditinggalkan, ya, ditinggalkan. Jadi apa? Makan yang sedikit. Jangan-jangan kita belajar ogah-ogahan, belajar aras-arasen, ya belajar ngantuk, bosen, sedikit duduk, malas dengerin tausiah, malas. Jangan-jangan ini, tolong diperhatikan, kita evaluasi. Jangan-jangan kita kebanyakan makan. Jangan-jangan apa? Kita kebanyakan makan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kata Imam Syafi'i, aku tidak kenyang selama atau sejak 16 tahun. Itu kunci Imam Syafi'i sukses menjadi ulama yang luar biasa ya pada masanya dan sampai sekarang menjadi apa namanya pemilik mazhab yang sangat terkenal. Jadi mazhab Asy-Syafi'i. Dan berkah ilmunya dan sebagainya. Nah, wasababu dzalika, perhatikan ini, wasababu dzalika, dan sebab itu, sebabnya, hal itu sebabnya adalah inna kasrotal akli jalibatun likasroti syurbi. Karena sungguhnya banyak makan menyebabkan orang itu akan banyak minum. Nah, ini kenapa banyak makan menghambat orang belajar, konsentrasi, menghambat paham dan menghambat untuk apa namanya semangat. Itu karena orang banyak makan akan banyak minum. Wakasrotuhu jalibatun linaum. Dan banyak makan, banyak minum menyebabkan apa? Banyak tidur. Nah, ini kita introspeksi. Ini yang tidur-tidur ini bukan kurang tidur. Jangan-jangan apa? Banyak makan. Nauzubillah. Ini kita introspeksi. Jangan sampai kita belajar di pondok jauh-jauh dari rumah kita, banyak waktu ternyata terganggu. Apa? Banyak makan. Banyak makan menyebabkan banyak minum. Banyak minum menyebabkan apa? Banyak tidur. Sudah begitu minta ke umiknya nanti dikirim makanan terus-menerus. Enggak begitu para santri. Ya, enggak begitu. Harus qanaah, menerima. Ya. Kemudian wal baladah, dan banyak minum menyebabkan otaknya dedel, otaknya bodoh. Baladah itu otaknya itu dedel. Dedel itu enggak masuk-masuk ke pelajaran itu. Enggak paham-paham. Baladah itu. Jadi otaknya itu enggak cerdas-cerdas. Diajari ustadznya ngulang-ngulang berkali-kali enggak ingat-ingat. Enggak apal-apal, enggak paham-paham. Itu baladah. Kenapa? Banyak makan, banyak apa namanya minum dan banyak tidur. Nah ini. Nah ini banyak tidur. Wal baladah. Jadi banyak makan minum menyebabkan baladah. Goblok. Wa kusuri dzihni, dan apa namanya lemahnya otak. Nah ini, otaknya lemah. Enggak paham-paham. Karena fisiknya ini, dirinya yang dipikir apa? Hanya makanan. Hati-hati nih, di pondok yang dipikir makanan melulu. Apaan waktu kunjungan, Bu, pesen ya minggu pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Jangan lupa ya, nyusun menu. Nah ini sementara jadwalnya aja nggak ingat. Naudzubillah min
Hari jatuh pelajaran hari ini apa? Lupa Ustaz. Ayo hari ini kita masuk, buka bukunya. Halaman berapa Ustaz? Ya keliru. Betul nggak? Mestinya malu santri tanya, Ustaz halaman berapa? Itu tandanya santri tidak belajar. Mestinya langsung sudah siap. Malamnya hari ini umpamanya Senin, besok Selasa. Sudah dibuka pelajaran besok untuk hari Selasa. Sehingga apa? Dia tahu sudah siap. Oh besok pelajarannya bab ini, sudah siap. Siap menerima pelajaran Ustaz. Bukan kok malah nanya. Besok, atau halaman berapa Ustaz? Itu aib. Kalau Pak Mani dulu belajar ditanya Ustadz nggak tahu halamannya, halaman berapa sekarang nggak tahu, atau justru tanya, itu aib. Menandakan kita nggak serius dalam belajar. Nah itu. Nah, wa kusuril dhihni wa futuril hawas. Akhirnya panca indera juga apa? Futur itu lemah. Melemah. Panca indera kita, mata lemah, telinga lemah, lisan lemah, tangan, kaki lemah. Untuk apa? Lemah untuk belajar karena banyak makan, banyak minum. Akhirnya tidur kayak gini nih. Yang tidur tentunya, yang enggak insya Allah enggak. Nah itu. Itu faktornya apa? Token mangan. Kebanyakan makan na'udzubillah min dzalik. Akhirnya lemah, matanya enggak kuat untuk belajar ngantuk, untuk ngaji ngantuk. Untuk zikir ngantuk, dengarkan khutbah ngantuk, lah ini. Jangan sampai itu gara-gara apa banyak makan, meskipun halal yang dimakan itu. Jadi para santri, untuk apa namanya kita hidup berhasil dalam pondok ini, tadi ada yang keempat kona'ah rima, dan kemudian sikap dari kona'ah itu apa? Kita makan yang sedikit, betul ya? Sedikit. Tidak berlebihan intinya itu, secukupnya. Ya. Kemudian wakasal al-jism, dan fisik kita, badan kita juga akan malas. Ogah-ogahan tubuh ini malas, untuk gerak malas, sehingga mager, malas gerak. Olahraga malas, untuk bergerak malas, belajar malas. Nah ini, nauzubillah kalau itu udah alamat, semuanya dikomando. Sholat, nata sob dikomando. Ngaji, duduk aja dikomando. Belajar untuk rapi aja dikomando. Ini masalah, itu menandakan apa? Satu, otaknya lemah, pikirannya lemah, fisiknya lemah, panca inderanya lemah. Kenapa? Bahaya kalau udah begitu. Tidak memiliki kesadaran diri yang semua selesai dengan dirinya, padahal udah besar-besar. Lain, harus diingat-ingat. Hada ma'ama fi minal qaroha asyariyah, dan ini semua ya ma'ama fi, ya dengan apa yang ada di dalamnya itu memang ada unsur al-qaroha syariah, hukumnya makruh secara syar'i. Jadi makan banyak berlebih itu makruh. Wa ta'arud li kharatil asqam al-badaniyah, dan li khatari al-asqam al-badaniyah, dan itu menyebabkan resiko penyakit fisik. Ingat, banyak makan itu menyebabkan resiko penyakit fisik. Ini kata dokter, sekarang ini orang kena penyakit itu faktornya ada dua, ya, atau yang penyebabnya itu banyak, tapi salah satu yang paling utama itu salah satunya adalah masalah pola hidup, pola makan, pola hidup dan pola makan. Pola hidup berarti memanage hidupnya, pola pikirnya dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua, pola makan. Jadi pola makan itu menentukan orang sehat atau tidak. Ingat, kalian sekarang masih muda, merasa enak-enak saja, tapi ingat nanti itu tuanya nanti akan ada resiko-resiko. Kalau mudanya suka gorengan terus, tanpa diiringi olahraga dan olah fisik yang memadai, maka resiko nanti adalah yang kena adalah kolesterolnya. Umumnya seperti itu kata dokter itu. Dan sehingga tekanan tensi darahnya akan naik, dan resikonya jantung dan sebagainya, stroke dan sebagainya. Contoh, kalau masih mudanya suka manis-manis, umpamanya
suka manis-manis. Ya. Dan tidak diiringi dengan olah fisik yang kuat, dengan olahraga yang kuat dan sebagainya, nggak seimbang hidupnya itu, nggak sehat, maka juga resiko apa? Kena kencing manis, diabetes dan sebagainya. Kalau nggak seimbang, berlebihan, semua jelek. Itu kata dokter. Termasuk yang lain-lain. Termasuk tidur kurang, banyak melekan dan sebagainya, begadang malam, itu nggak sehat. Semacam itu. Maka perhatikan ini, fa inna da'a, ya, fa inna da'a, maka sungguhnya penyakit aksaru matarahu, ya. Jadi fa inna da'a aksaru matarahu, karena sungguhnya penyakit, ya, kebanyakan yang kalian lihat atau yang paling banyak dari yang kalian lihat, yakunu minat ta'ami wasyarab, sebabnya adalah faktor makan dan minum. Penyebabnya adalah makan berlebih, minum berlebih. Makan tidak teratur, minum tidak teratur. Tidak sehat makan minumnya. Pola makan tidak sehat, pola minum tidak sehat. Dan hati-hati para santri. Kalian kalau minum, ya, yang warna-warni, yang manis-manis, yang murah meriah 1000 dan sebagainya itu, hati-hati, nggak usah diminum. Perbanyak minum air putih. Ini bagus ini santri ini. Mau sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, pakai minum botol, sehat. Jangan beli yang warna-warni, yang aneh-aneh itu, coklat, hijau, warnanya macam-macam. Minuman warnanya ada yang Tosca, ada yang warna baju yang hijau itu Ustaz, yang keren itu, yang yang baju hijau itu loh Ustaz, hijau muda, kayak itu istilah warna-warni itu. Ya, nah, sekarang kan banyak warna-warna itu. Itu ada minuman kayak gitu. Nulis diminum itu nggak sehat para santri, ada pewarna. Ya, ini perhatikan, wal aula, dan yang terbaik ayakuna aksaru ma yu'khadhu min at-ta'amma warata bil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaik seberapa porsi yang kita makan itu adalah sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah bersabda, memberi resep kepada kita ini para santri akan makan kita sehat. Perhatikan ini. Mamala ibnu Adam wa'an syarron min batnin. Tidaklah anak Adam memenuhi sesuatu tempat itu yang lebih buruk dibanding perut. Jadi perut itu tempat paling buruk untuk diisi. Ngisi otak dengan ilmu, zen, bagus. Kan begitu. Ngisi hati dengan tazkiyatun nufus, dengan sabar dan sebagainya, zen, bagus. Dengan tawakal, dengan ikhlas, itu zen, bagus. Tapi kalau perut diisi, itu adalah sejelek tempat untuk diisi. Tapi kalau harus kalau harus minum, makan seberapa? Nah ini, hasbu ibni Adam lukaimat yukim nasulbahu fa in kana la mahalata. Maka cukuplah anak Adam itu kalau harus makan, harus minum, maka secukupnya aja sekiranya dia mampu menegakkan tulang punggungnya ini. Jadi makan kita takarannya itu bisa menegakkan tulang punggung, nggak berlebih. Nah, fasulusun li ta'ami, maka seberapa takarannya itu? Sepertiga untuk makannya. Jadi perut kita ini sepertiga untuk makan. Wasulusun li syarabi, sepertiga untuk minum. Wasulusun li nafasi, dan sepertiga untuk bernafasnya. Jadi kalaupun harus makan, harus ini, maka makanannya nggak banyak-banyak. Sepertiga untuk makan, sepertiga minum, sepertiga untuk bernafas. Jangan sampai perutnya penuh. Nah ini, rawahu at-Tirmidzi. Nah ini, kita percepat. Qala ba'dul ulama jama'allahu at-tibba kullahu bihadhil kalimah. Allah ini menghimpun, ya, konsep tentang kesehatan, tentang kedokteran ini, semuanya ada di firman-Nya ini. Kulu wasrobu walatus ribu. Para santri, makanlah, minumlah kalian semuanya, dan jangan berlebih-lebihan. Makan minum secukupnya. Karena kalau makan berlebih menyebabkan tadi itu macam-macam, menyebabkan di pertama tadi itu makan minum menyebabkan ngantuk, menyebabkan
tidur. Kemudian menyebabkan apa? Bodoh, betul ya? Nah, ketul ya, otaknya nggak hidup, otaknya mati, otaknya lemah. Kemudian panca inderanya kemudian juga lemah, fisiknya juga akan malas. Sehingga ilmunya akan sulit digapai para santri. Nah ini renungan untuk kita, ilmu untuk kita. Semoga Allah meridhoi kita semuanya, mempermudah kita semua dalam belajar. Ingat apa para santri? Makan, minum secukupnya dan tidak berlebihan. Demikian, semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Mari kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.